Jadi ibu maksain ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya pengen warungnya semakin maju, cepet punya rumah lagi. Oke. Dan tempatnya pengen jadi milik, itu Pak Haji. Boleh. Ntar saya ajarin ya. Iya. Oke. Berarti ibu kan butuh modal ya. Iya. Bapak juga butuh modal ya. Iya. Nah, gampang. Ntar saya ajarin ya. 2, bapak sama ibu, bapak boleh ikut, bapak boleh ikut. Harus paksain ilmunya RDAY yang 10. Bangun jam 00 wajib. Iya. Jam 00-nya saya yang gak kuat Pak Haji, capek banget, udah siang capek, malam ada bangun. Ini sekarang pertanyaannya nih Bu, ini pertanyaannya sekarang ya. Iya. Ibu kan usianya 55. Iya. Dari usia ibu pengantin baru, taruhlah ibu pengantin baru umur 20 tahun misalkan, atau 25 tahun lah ya pengantin baru. Ibu kerja terus, mana hasilnya? Nggak ada. Bapak dari bujangan, kerja di perusahaan roti, sekarang kerja di pertamanan. Mana hasilnya? Nggak ada. Nah itu Pak Haji. Bapak sekarang usianya 73. Dari bujangan, tinggalnya di masjid, nggak punya rumah. Mana hasilnya? Nggak ada. Yang ibu kerjain ilmu dunia, dagang. Yang bapak kerjain ilmu dunia, bekerja. Yang bapak praktekin ilmu dunia, ngabdi. Mengabdi sama masjid. Mana hasilnya? Nggak ada. Kenapa nggak kita sekarang berbalik? Atau kita nyerong dikit. Ilmu dunia juga, tapi ilmu akhiratnya harus paksain. Apa tuh? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud wajib. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6, mau 8 bebas. Mau witir 1, mau witir 3 boleh. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Jadi nggak taunya nih Bu. Setelah saya pelajarin bertahun-tahun, saya nggak tahu nih. Yang saya omongin dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah, sholat taubat, sifat 18. Nggak taunya sama Allah diringkes. Sama Allah subhanahu wa ta'ala diringkes. Namanya surat Fatir ayat 29. Apa tuh? Baca Quran, sholat, sedekah. Betul gak? Dirangkum. Saya neranginnya terlalu lebar nih, 10. Kata Allah, tamu lo tuh blow on. Jangan kebanyakan 10. Ringkesin jadi 3. Yang mana Allah? Fatir 29. Sholat, baca Quran, sedekah. Betul gak? Diringkes. Terangin, jabarin. Nih dengerin Pak. Bapak harus 10 miliar, ibu harus 10 miliar. Pensiunin biar di rumah rukun. Harmonis. Ayo, ajarin. Jadi Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan Pak Haji, kan 10 banyak gitu. Satu aja mau jalani ibu sudah protes dulu tadi. Bangun malam nggak kuat Pak Haji. Nah, gitu. Karena harus tadi sudah dipaksakan sama Pak Haji ya. Jadi bangun malam itu dipaksa ibu oleh Allah. Di Al-Quran ada dipaksa dasarnya. Ya ayyuhal muzammil. Gimana? Dipanggil orang yang berselimut terus. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun loh. Jangan berselimut terus. Nah, itu bangun malam dipaksa. Alhamdulillah. Nah, yang 3 tadi rangkuman tadi di surat Fatir ayat 29 itu Allah memberikan jaminan kehidupan kita. Dijamin apa oleh Allah? Bahwa Allah sebutkan di ujung ayat Fatir 29 itu, kata Allah, tijaratan lan tabur.
bahwa kehidupannya, bisnisnya, seperti Ibu, sembako, bisnis warung, karir, usaha yang ada, itu dijamin oleh Allah lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Artinya apa berarti? Terus tumbuh terus. Tapi ada syaratnya, pastikan tidak ujuk-ujuk, tidak semua orang diberikan seperti itu oleh Allah. Siapa yang diberikan oleh itu? Sudah dijelaskan Pak Haji tadi. Apa? 1. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, sungguh pasti. Siapa? Orang-orang yang melakukan ini, melakukan 3 hal. Yang pertama, yatluna kitaballah. Selalu membaca kitab Allah. Selalu membaca Al-Quran. Nah itu. Kuncinya selalu membaca Al-Quran. Kenapa selalu membaca Al-Quran menjadi pembuka rezeki kita, pembuka nikmatnya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, karena ucapan kita akan menjadi manjur. Apa yang kita ucapkan bisa langsung terkabul. Ada di surat tadi, lanjutan surat Al-Muzammil tadi itu, kata Allah, wa aqwamu qila, menjadi mantap, menjadi manjur, menjadi apa? Ibu ngucap apa aja, langsung kejadian. Kayak masnya nih ngucap, pasti gue jadi menteri. Bapak langsung dipanggil sama presiden, sini lo jadi menteri pertamanan. Kebetulan nggak ada menteri pertamanan, lo aja menteri pertamanan. Tapi gue nggak lulus SD, gue nggak perlu sekolah, yang penting lo ahli. Ntar ada presiden kita yang ke-9, ada presiden kita yang ke-10, lo pasti jadi menteri bos, menteri pertamanan. Gue sabdain. Karena ucapannya adalah manjur, karena baca Quran. Makanya orang zaman dulu bos, orang zaman dulu itu mindahin singgasana, cuman ngucap doang bisa sekali kedip doang. Terangin. Yang tadi lo dulu diterusin. Ya, jadi wa aqwamu gila. Ucapannya jadi mantap. Karena apa? Karena baca Al-Quran. Lisannya ini dihiasi dengan baca Al-Quran. Ucapannya mantap. Manjur. Apa yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Selalu disampaikan Pak Haji, apa? Ucapan adalah doa. Tapi dasarnya apa? Ucapan adalah doa. Baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran, ucapan kita nggak pernah jadi doa. Mana? Bacanya cuma 1 juz. Ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Seminggu paling bisa bangunnya cuma 4 malam. 3. Nggak apa-apa, bertahap. Nggak apa-apa, bertahap. Kalau ada banyak pulang nggak bisa bangun. Nggak apa-apa, bertahap. Ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Yang mindahkan singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, emang Nabi Sulaiman. Bukan Nabi. Kadang kalau kita diajarin seperti ini, itu kan Nabi. Kita kan manusia biasa. Nggak mungkin. Gitu ya, biasanya gitu. Tapi itu yang mindahin singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, siapa yang bisa? Jin Ifrit menawarkan diri. Saya bisa mindahin itu sebelum Tuhan beranjak dari tempat duduk. Kelamaan. Tapi ada seorang hamba Allah yang punya ilmu dari membaca kitab Allah, menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman. Saya bisa memindahkan itu sebelum Tuhan berkedip. Berarti lebih dahsyat mana? Itu jin. Tapi ini hamba Allah, berarti manusia biasa seperti kita. Tetapi dia apa? Membaca kitab
Allah, dapat ilmu. Kejam saja nih ucapannya, pindah. Rumah ini pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik. Caranya serahkan ke Allah siapa saja yang akan memberikan jalan keluar, Allah akan berikan kepada kita. Untuk itu jadi milik. Pak Bos, kirimin statusnya dong Pak Bos. Nah, yang pertama tadi apa? Selalu membaca Al-Quran. Nah, membacanya kapan Ibu? Membacanya kita dasarnya di surat Al-Muzammil. Bacanya nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita suruh baca Al-Quran selanjutnya. Yang pertama, ya, baca Al-Quran. Orang yang dijamin kehidupannya oleh Allah selalu beruntung, selalu meningkat. Yang kedua, waqamus sholat, dan menegakkan sholat. Sholat fardunya merupakan kewajiban yang kita tekankan iringannya. Sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Kalau orang sholat sunnah ba'diyah qobliyah pasti sholat wajib. Jangan bolong, maka nanti kehidupannya akan berimbang. Sebagai penyeimbang, penutup yang bolong-bolong, itu sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Yang kedua, sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Supaya kita mengamalkan apa yang disampaikan Pak Haji, yang ditekankan ke kita untuk yang ke-10 tadi. Buang sifat 18 ini. Jangan ada di diri kita. Caranya salah satunya dengan sholat taubat. Kenapa harus dengan sholat taubat? Dengan bersih sifat negatif kita ngamalin yang namanya surat Nuh 10, 11, 12. Itu hajat Bapak Ibu semua sudah tercantum di situ. Dengan sholat taubat. Apa yang dijamin oleh Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12? Bapak Ibu, dilipat gandakan hartanya. Wa yumditkum bi amwalin wabanin. Dilipat gandakan harta dan diperbanyak anak. Saya nggak punya anak nanti. Anak buah, anak perusahaan, begitu. Pelanggannya banyak, itu kan juga anak-anak. Jadi hartanya berlimpah, anaknya banyak, kemudian kebunnya luas. Caranya bagaimana? Hanya satu kata Allah, bersihkan dirimu. Dengan apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, pada Allah SWT. Mohon ampun. Maka dijamin itu. Maka Pak Haji ngajarinya apa? Ini harus benar-benar hilang dari diri kita sifat 18 ini. Karena kalau sifat 18 ini hilang dari kita, kita selalu beruntung. Dari surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu selalu beruntung kehidupanmu kalau kamu zakkaha, membersihkan hatimu. Tapi kalau sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya hidupmu akan blangsat, kata Pak Haji gitu. Hidupmu akan selalu merugi, berkekurangan, susah. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa Ibu? Hati. Dengan apa kotornya hati? Sifat. Ini yang harus dibuang. 1, baca Al-Quran. 2, sholat.
Terutama yang terakhir tadi, bersihkan sifat negatif dengan sholat taubat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi 3 sudah sebutkan tadi. Baca nanti surat Fatir ayat 29 itu menjadi pedoman, pegangan kita. Saya harus ini supaya Allah menjamin. Jadi bukan untuk diwirid ya. Bukan untuk dibaca berapa kali, bukan kayak. Tapi dijadikan pedoman kita, oh ternyata saya harus jalanin ini. Yang ketiga tadi itu sedekah untuk tolak balak, untuk pembuka rezeki dan tolak balak. Apakah harus nunggu nanti kita saat sudah kaya baru sedekah? Ternyata sedekah itu dipaksa. Allah maksa enggak? Seikhlasnya. Enggak dipaksa oleh Allah. Di mana Allah maksanya? Ada di surat Ali Imran ayat 134. Untuk dicintai Allah, kata Allah, innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sungguh pasti orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sumpit, saat sulit, saat senang, saat lapang rezekinya, sedekah. Bagai tolak balak, dipaksa ternyata kita oleh Allah. Bukan nunggu nanti kalau sudah longgar, nanti kita jadi sempit. Kalau saat sempit kita paksain jadi longgar. Longgar terus meningkat terus. Ilmunya itu saja. Fatir 29, yang pertama baca Al-Quran. Pak Haji ngajari kita dengan 12 juz. Kenapa 12 juz? Rasulullah juga menyarankan, mensunahkan kepada kita 3 hari sekali khatam. Kenapa Pak Haji nambah dua? Supaya kita tambah lebih semangat. Seperti tamunya Pak Haji yang orang Palembang. Ngajari 12. Saya ekstrim lagi Pak Haji. Lebih 17. ekstrim lagi. Dia praktekin 17 juz. Cair 20 miliar tiap bulan. 20 miliar tiap bulan. 20 miliar tiap bulan. Yang merateki suaminya. Suaminya, istrinya enggak. Istrinya enggak, suami yang meraktekin. 17. Kan belum dicoba, lo udah tua 55. Coba, nih saya bersyukur nih hari ini ada privat sama kemarin. Semalam ada tamu RDI orang Sumedang, dia belum baca Quran 12 juz. Dia hanya praktekin sifat 18 tuh yang ada di kertas, dia nggak langgar. Alhamdulillah sama sholat tobat, setiap hari dia dagang ikan mas 1 ton per hari. Waktu dia datang ke sini, ikannya nggak pernah laku. Dia privat yang 10 juta, alhamdulillah sekarang minimal sehari 1 ton. Kewalahan, luar biasa, kewalahannya luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Kedua, anaknya dua-duanya nganggur berbulan-bulan, nggak kerja, laki perempuan. Sekarang dia praktekin ilmu sifat 18 sama sholat tobat dari maghrib sama isya 18 kali salam. Dua-duanya udah diterima kerja, langsung diterima kerja. Tes, langsung diterima kerja. Yang perempuan jadi perawat di rumah sakit, yang laki-laki di bank. Tadi lebih dahsyat lagi tadi. Anak usia 19 tahun ngintip mamahnya baca Quran 12 juz. Anaknya umur 19 tahun, lulus SMK. Langsung ngajar tanpa tes.
lulus belum kuliah. Ya betul. Enggak, lulus SMK langsung ngajar. Dia praktekin ilmu RDA, disuwuk anaknya. Disuwuk, dilangkahin di depan pintu kalau mau berangkat kerja. Penghasilannya guru SMK, temen-temennya gajinya paling 1.800.000, 2 juta, 3 juta. Dia gajinya per bulan 30 juta. SMK umur 19 tahun. Baru lulus SMK ngajar. Dia meraktekin ilmu RDAY. Apa yang dilakukan? Sholat taubat, sifat 18, sama baca Quran. Karena mamahnya baca Quran 12 juz, papahnya belum. Anaknya yang kecil, kelas 4 SD, langsung dia bilang, saya pasti jadi dokter Pak Haji. Kalau anaknya Pak Haji dokter, saya pasti jadi dokter. Begitu tadi anaknya. Langsung saya sabdain, besok kamu kesini harus naik mobil Fortuner. Kamu harus punya Fortuner. Kok Pak Haji yakin bener saya punya Fortuner? Karena kakak kamu udah meraktekin, mamah kamu udah meraktekin. Tinggal kamu juga meraktekin, berani gak? Berani. Ya udah, jempol 2. Tadi gue kasih uang bibit. Tanda gue bersyukur sama dia. Bayangin anak kecil kelas 4 SD udah meraktekin ilmu RDAY. Bayangin anak perempuan usia 19 tahun lulus SMK ngajar di SMK tanpa tes. Penghasilannya udah 30 juta. Hanya sholat tobat sama sifat 18. Baca Qurannya ngikutin mamanya. Kalau mamanya udah 12 juz, dia baru ngikutin aja. Nah, ibu coba, mas coba, bapak coba, masnya coba. Izin Pak Haji. Boleh? Saya udah jalani. Ya, yang mana yang udah dijalanin? Bangun malam, Ya, senyum, ya, mandi, Ya. daun pandan, ya, baca Al-Quran. ya. Berapa juz? Baru dapat 6 juz. Nggak apa-apa, tingkatin. Terus? Sedekah subuh? Sedekah subuh. Harus. Rezeki, Cari ke anak yatim Pak, nggak boleh di masjid. Walaupun Bapak jadi marbot masjid, nggak boleh sedekah di masjid, harus di anak yatim. ya kalau ada Yatimnya rezeki, yatim kurung yang kalau kayak ada Nabi rezeki, Muhammad SAW. Ah? Kalau ada rezeki saya sangat kasih. Ya, Nggak pernah tertunda gitu. sedekah Jumat barokah harus Juga begitu. 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat badiah qobliyah Baca Qobliyah. dikerjain nggak? Bolong-bolong nggak? Ya dikerjain Pak. Jangan bolong-bolong. Sholat tobat, Iya. sholat tobat Sholat yang 18 kali salam dari maghrib sampai isya. Ah? Sholat kodok tobat kadang-kadang bolong. Gitu. Jangan, mulai nanti pulang dari sini besok, Bapak mulai sholat tobat jangan bolong yang 18. Bapak jangan kalah loh sama anak umur 19 tahun. 30 juta Pak. Umurnya baru 19 tahun, penghasilan udah 30 juta tuh meraktekin ilmu RDAY. Ibunya lebih parah lagi, jempol 2, baca Quran udah 12 juz. Nah Bapak tinggal nanti sifat 18 yang tadi di kertas tadi jangan dilanggar. Contohnya ada jamaah masjid kotorin karpet, Bapak nggak boleh marah-marah, Bapak nggak boleh ngamuk. Mendingan langsung dibunuh aja. Jadi yang diinginin begini Pak Haji. Kadang-kadang itu kebutuhan mendesak gitu kan. Ya, seperti anak-anak buah ini yang merasa pengen cepat punya aktivitas apa itu dagang sembako, apakah itu bikin usaha industri air mineral, apa itu pertanian, peternakan. Kapan Mbah? Nah, tadi dalam pencerahan tadi barusan terdengar oleh saya sepintas. Apakah bisa itu saya dapetin yang Pak Haji katakan uang bibit atau centong apa-apa gitu? Nggak usah Bah, Abah kan belum privat yang 10 juta, nggak usah pakai bibit. Uang bibit tuh khusus yang sedekah 10 juta. Bibit tuh khusus yang
dapat centong yang udah usianya 200 tahun, khusus yang sedekahnya 10 juta. Abah belum level, masih anak bawang, Bah. Praktekin dulu. Kayak tadi nih, saya kasih. Karena saya takjub. Hah? 30 juta? Nih, pendapatan saya 30 juta Pak Haji. Dari meraktekin ilmu RDAY. Tanpa dia minta langsung saya kasih uang bibit sama uang centong. Biar dia dapat 10 miliar. Anaknya juga gitu ya, yang kelas 4 SD. Dia udah meraktekin ilmu RDAY. Kamu juga harus punya 10 miliar. Nih, Pak Haji kasih uang bibit gratis, centongnya gratis. Uang bibit harus gratis, bos. Nggak boleh nuker. Harus gratis. Nih, mamahnya saya kasih tadi kan, karena mamanya udah 12 jus kan. Saya kasih centong. Nah bapak belum, bapak masih anak bawang. Walaupun 72 tahun, bapak masih anak bawang. Belum level. Jadi nanti bapak praktekin dulu. Salah satunya apa? Sholat taubatnya jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Nanti saya kasih. Pak, semua orang yang saya kasih uang bibit, saya kasih centong. Itu rata-rata udah pada cair, Pak. Bapak juga harus cair. Gitu loh. Nanti bapak privat khusus 10 juta. Cuman ngobrolnya begini. Bapak sama anak nih. Bertiga aja sama saya. Yang lain gak ada. Tapi kalau ini sedekahnya 2 juta rombongan. Ya kita ngobrolnya rombong. Itu umum gak lama. Kayak tadi nih lama. Bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena apa? Karena yang dibahasnya spesifik kayak tadi nih. Dari Makassar ya. Tadi tuh ibu tadi udah 2 kali tuh sedekah 10 juta. Saya spesifik. Apa Pak yang dikerjain? Dia tiap hari berantem sama suaminya. Betul? Sekarang dia romantis bener sama suaminya. Kalau suaminya tidur, dicium sama dia. Seperti anak bayi. Ilmunya Pak Haji. Papa bangun gak? Nih sambil tangannya megang kontolnya. Papa bangun gak? Ayo papa bangun. Tadinya Pak dia melorok-melorok. Ya betul? Alhamdulillah Pak. Rezeki ada aja. Suaminya. Karena dia udah meraktik ilmu. Ini privat yang kedua. Besok yang ketiga. Besok yang keempat. Besok yang kelima. Kadang kan tamu RD kan enggak. Pak Haji saya udah privat kok nggak cair-cair 10 miliar. Enggak mungkin. Orang lo sedekahnya 2 juta masa cairnya 10 miliar. Baru sedekahnya 10 juta masa cairnya 10 miliar. Untung di lo rugi di gue dong. Enak aja. Privat lagi. Taruhlah lo privat misalkan 200 kali privat. Kali 10 juta berapa? 2 miliar. Tapi kan cairnya 10 miliar. Untung di lo 8 miliar. Anak yatim gue cuma dapat 200. Cuma dapat 2 miliar. Gak setuju gue. Ayo privat lagi besok. Ayo privat lagi. Karena kita makin evaluasi kelemahan lo di mana nih? Kayak tadi malam yang dari Sumedang, dia privat yang ketiga. Kelemahannya apa lo? Kalau cuma dapat 1 ton, kan gue bilang 30 kilo. Harusnya lo 10 ton. Nggak taunya kelemahannya apa? Suaminya males ML di atas, istrinya maunya ML di atas. Jadi perselisihan tempat doang. Akhirnya tadi malam kita samain, ya betul? 10 ton. Nah naik lagi nanti jadi 20 ton. Naik lagi jadi 30. Jadi 10 miliar tuh Pak nggak sekali privat. Bisa 100 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa. Tapi cairnya 10 miliar.